kalau biasanya iya aja bang. Kedengeran bang suaranya di dia yang dari kantor. Saya kira teman-teman semuanya tadi sudah melihat melalui layar monitor, mungkin ada yang dari dalam, dan kami sudah menyampaikan apa yang harus kami sampaikan. Intinya kami ingin demokrasi ini diselamatkan. Kami mengingatkan kepada seluruh warga negara bahwa agenda reformasi tidak boleh dikangkangi dan semua harus menjalankan dalam koridor konstitusi, termasuk seluruh proses yang ada, dan kami berharap betul inilah benteng terakhir untuk memperbaiki semuanya itu. Dan tentu saja kami akan menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim Konstitusi. Bapak. Atau langsung bertanya? Saudara, kalau dari apa yang disampaikan tadi permohonan, sebenarnya masalahnya simpel. Pertama, Mahkamah Konstitusi itu pernah berjaya dihargai orang karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam, bisa menyelesaikan kecurangan-kecurangan di dalam pemilu, sehingga menjadi tempat ujian bukan hanya dari dunia ilmu pengetahuan, tetapi juga dari praktisi hukum dan pengadilan dari berbagai negara. Oleh sebab itu masalahnya simpel. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi sekarang ini berani apa enggak? Mau apa tidak mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi dengan menjaga demokrasi dan konstitusi kita. Karena sungguh bahaya masa depan bangsa ini kalau kemudian timbul persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu itu hanya orang yang punya kekuasaan, yang berkolaborasi dengan orang yang punya uang. Mundur peradaban kita kalau Mahkamah Konstitusi tidak mau meraih kembali kejayaannya. Itu aja kalau saya. Materinya tadi sudah jelas. Sebetulnya apa yang dikatakan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud sudah sangat jelas. Tadi ketika masuk ke gedung ini ada seorang wartawan yang menanyakan pada saya mengapa melakukan permohonan PHPU padahal perolehan suaranya begitu jomplang 40%. Tapi Pak Mahfud dan Pak Ganjar sudah mengatakan ini bukan soal kalah menang, ini persoalan demokrasi. Bagaimana kita menyelamatkan demokrasi, bagaimana kita menyelamatkan republik. Satu suara pun itu harus dihormati. Kedaulatan rakyat itu adalah kunci buat semua proses pemilu dan pilpres. Kita tidak boleh menafikan bahwa banyak suara-suara yang dikorbankan, banyak suara-suara yang tidak mendapat kesempatan untuk dihitung, atau banyak juga suara yang digelembungkan. Semua ini bisa dibereskan, dan Mahkamah Konstitusi adalah penjaga konstitusi yang mesti mengamankan konstitusi sekaligus mengamankan demokrasi supremasi. Masa depan kita tergantung pada kearifan dan kebijaksanaan dan sikap negarawan dari Mahkamah Konstitusi. Kita sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia tidak boleh mundur ke belakang kalau bisa kita menjadi negara nomor 1 di dunia dalam negara demokrasi. Inilah mimpi kami sebagai anak bangsa, mimpi kita semua. Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi menjadi juru selamat kita. Ya. Mungkin itu saja tambahannya. Terima kasih. Pak, tadi juga disampaikan secara tegas bahwa pemilu harus diulang dan nomor 2 harus didiskualifikasi. Ini alasan-alasan mungkin bisa dijelaskan seperti apa? Alasannya sudah kami kemukakan dengan cukup jelas tadi. Jadi bukan pemilu diulang, tapi pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia. Kami tadi mendalilkan antara lain, tapi saudara bisa baca di permohonan PHPU yang bisa diunduh, ya, dan juga bisa melihat semua rekaman. Kita ini kan melihat ya, pelanggaran TSN yang sangat terstruktur, sistematik dan masif. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan nepotisme. Nepotisme
yang melahirkan abuse of power. Nah, ramifikasi atau turunan dari nepotisme dan abuse of power itu adalah intervensi kekuasaan, penyalahgunaan bansos, kriminalisasi pejabat yang tidak mengikuti perintah dari kekuasaan, dan banyak lagi. Ya, kita melihat baliho diturunkan, ya, kita melihat Pak Ganjar, Pak Mahfud tidak bisa tampil dalam acara-acara itu, kita melihat algoritma kekuasaan yang mengiring pemilih untuk ke TPS, tapi tidak punya kebebasan untuk memilih. Ini absurd, sangat absurd untuk menilai. Tapi that is what happening. Algoritma kekuasaan kemudian masuk ke algoritma IT yang melakukan penggelembungan suara, dan itu tidak bisa dideteksi karena KPU tidak transparan dan akuntabel. Nah, mungkin itu sedikit saja jawabannya. Nanti kita bisa lihat kembali secara lebih detail dalam proses pembuktian. Makasih ya. Oke, cukup. Terima kasih ya. Saksi fakta, ada saksi ahli, dan itulah yang kemudian nanti kita ikuti prosesnya. Itu aja. Terus sekarang sama-sama menunggu kemudian bagaimana nantinya para hakim MK bisa memutuskan. Dan dari Mas Ganjar sendiri, perubahan yang bisa dilakukan dari seluruh carut marut itu tadi disampaikan hanya butuh 5 orang berani untuk memutuskan nasib jalannya demokrasi ini. Jadi sebenarnya butuh 5 orang itulah yang mesti kita berikan dukungan agar Mahkamah Konstitusi kembali pada marwahnya, pernah dijadikan contoh dunia bahwa kita punya daulat yang cukup bagus dalam menegakkan konstitusi ya. Terima kasih. Yuk. Pada sidang berikutnya hari Kamis jam 13.00. Sepintas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan, sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikuti kesepakatan Pak Prabowo dan Pak Gibran, dan hanya Pak Ganjar Pak Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Mohaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Dan kami menolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada itu bukan rejim pemilu, dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara pilkada itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada. Contoh-contoh yang disebutkan dalam permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, seluruhnya adalah diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memberikan
bisa memutus perkara PHPU pemilihan presiden dan wakil presiden belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah dan tidak lakukan keterangan yang akan disampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang disampaikan lebih banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari buku yang menurut akan kami jawab, tapi juga akan dikontrak oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan berikutnya. Kami berkeyakinan bahwa kami dapat membantah seluruh dalil yang dikemukakan oleh pemohon kedua pada siang hari ini, dan kami berkeyakinan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan Pak Oto Hasibuan sebagai Wakil Ketua Tim dan Pak Fahri Bahmin sebagai Wakil Ketua Tim untuk memberikan pendapat nanti mengenai silakan. Terima kasih Pak Yusril. Saya ingin menyampaikan beberapa hal penting bahwa selain yang sudah disampaikan oleh Pak Yusril tadi, saya ingin menambahkan bahwa sepanjang persidangan tadi yang dibahas di sana itu kelihatannya hanya soal demokrasi. Seakan-akan perkara ini perkara tentang demokrasi, sehingga ada kesan kalau ada yang menang maka demokrasi bagus, dan kalau ada yang kalah demokrasi tidak baik. Padahal ini perkara sengketa, ya, sengketa pilpres. Namanya sengketa tentunya hal itulah yang harus dibicarakan, bukan tentang demokrasi, walaupun memang kita menginginkan negara demokrasi. Kedua, dalam rangka pembicaraan tentang demokrasi tadi, dari pihak pemohon dua merujuk kepada putusan-putusan pengadilan yang ada di negara-negara Kenya, Zimbabwe, dan juga Malawi. Terus memangnya saya sangat sedih, menyesalkan itu. Seakan-akan kita dituduh dengan pernyataan itu, seakan-akan negara kita itu lebih rendah daripada Malawi, Kenya, dan Zimbabwe. Yang seharusnya menurut saya justru negara Kenya, Zimbabwe yang harus mengikuti Indonesia tentang hukum. Karena saya yakini hukum di negara kita lebih baik daripada mereka. Bangsa Indonesia lebih baik dari mereka dalam segala hal. Sehingga kalau argumentasi hukum yang disampaikan itu merujuk kepada undang-undang dan pengadilan yang ada negara yang menurut saya tidak lebih baik dari Indonesia, itu keliru. Dan itu sungguh menyakitkan hati bangsa Indonesia karena menempatkan negara Indonesia di bawah daripada negara tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir adalah pemohon kelihatannya memang memasakkan bahwa agar perkara ini menjadi kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi. Walaupun mereka mengakui, tadi dinyatakan di sana, benar ada pasal 475 Undang-Undang Pemilu yang mengatur bahwa kalau sengketa pilpres itu sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi, tetapi kalau soal TSN itu ada di Bawaslu. Mereka mengakui, tapi mereka ingin menempatkan suatu terobosan yang meminta hakim untuk terobosan. Ini keliru, karena terobosan bisa diambil kalau tidak ada aturan yang berlaku. Seperti kasus dulu TSN tahun 2014, gak ada aturan tentang TSN, sehingga mahkamah mengambil terobosan menciptakan adanya pelanggaran TSN itu. Nah sekarang TSN sudah diatur dalam undang-undang itu, jadi tidak ada lagi ruang bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengambil suatu terobosan yang bertentangan dengan undang-undang yang ada, sehingga kepatuhan kita, kepatuhan Mahkamah Konstitusi harus tetap dijaga agar patuh kepada undang-undang berlaku dan hukum acara yang sudah diatur di dalam undang-undang tersebut.
Inilah yang perlu kita jaga dan kita jaga bersama. Jangan sampai undang-undang diatur untuk hanya masyarakat setempat. Kita tegakkan hukum dan keadilan. Terima kasih. Ini mungkin Pak Arif. Iya, terima kasih. Saya tambahkan beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Profesor Yusril dan Profesor Oto Hasibuan. Yang pertama, kami telah membaca secara cermat seluruh permohonan ini sebanyak 151 halaman. Sebagaimana tadi yang pokok-pokok pikirannya sudah disampaikan dalam persidangan ini. Kami menentukan ada 4 hal penting yang sangat elementer dalam permohonan ini. Yang pertama, permohonan ini sebenarnya bercorak riset. Jadi sudah bagus dia itu satu produk riset tapi salah forum. Tempatnya sebenarnya bukan dalam sengketa ini. Tempatnya itu nanti pada saat pembahasan di Badan Legislasi DPR RI untuk dalam rangka perbaikan hukum pemilu ke depan. Jadi nuansanya lebih kepada ius constitutum sebenarnya, bukan ius constituentum sebenarnya, bukan ius constitutum. Jadi itu tentang cita-cita hukum yang akan diatur dalam muatan materi peraturan perundang-undangan dalam rangka penyempurnaan undang-undang pemilu ke depan. Poin itu kami menganggap hal yang positif saja kalau nantinya permohonan ini mau dibawa ke sana ke DPR untuk pembahasan penyempurnaan undang-undang pemilu ke depan. Itu yang pertama. Jadi karena dengan dasar itu akhirnya permohonan ini terkesan sangat-sangat dipaksakan mencari rujukan teoritik maupun justifikasi dengan cara mencari putusan peradilan atau lembaga Mahkamah Konstitusi dalam bentuk jurisprudensi dan seterusnya. Tapi sangat sulit. Yang kedua, dalam permohonan tadi petitumnya itu sebenarnya bagi kami sesuatu yang sangat janggal dan tidak lazim karena petitum itu mengandung muatan yang sangat agitatif. Kalau kita membaca hati-hati petitum itu dimintakan pemohon yang mengharapkan mendapatkan 5 orang hakim konstitusi saja untuk memutus dan menciptakan sejarah baru dalam persoalan peradaban peradilan ini. Jadi sebenarnya ada upaya pembelahan hakim konstitusi yang berjumlah 8 orang. Mereka berkepentingan untuk mendapatkan 5 orang. Dan itu sebenarnya sesuatu yang sangat tidak lazim dalam satu permohonan. Idealnya permohonan saja. Persoalan dinamika yang terjadi di internal hakim konstitusi biarlah itu dibahas dalam RPH. Tapi tidak perlu kami sebagai pemohon sebagai trigger mencoba untuk memframing agar membutuhkan cukup 5 orang hakim konstitusi untuk membuat terobosan penting dalam persoalan ketatanegaraan ini. Yang ketiga, tadi seperti disampaikan ada isu besar yang mereka kembangkan bahwa ada kekosongan hukum terkait dengan persoalan pemilu ini karena sepertinya tidak diatur tentang nepotisme. Karena nepotisme merupakan akar dari seluruh persoalan kecurangan. Dia menjadi posisi marifikasi daripada seluruh persoalan-persoalan yang mereka dapatkan. Bagi kami itu keliru. Karena kenapa? Persoalan bansos, persoalan kebijakan pemerintahan, apapun itu telah diatur dan diantisipasi dalam undang-undang pemilu. Bahkan bisa dipidana kalau andaikan satu keputusan yang dibuat oleh pejabat negara, penyelenggara pemerintahan itu yang menguntungkan pihak lain atau merugikan pihak lain itu dapat dipidana. Jadi sebenarnya undang-undang pemilu itu sudah mengantisipasi soal-soal seperti legal isu yang mereka angkat dalam permohonan ini. Jadi sangat mengada-ngada dan terkesan dipaksakan untuk mencari justifikasi yuridisnya. Makanya banyak teori-teori yang diimpor. Ya, banyak teori-teori yang diimpor dari beberapa negara. 3 negara setidaknya, ada Austria, ada Belarusia dan segala macam untuk menjustifikasi agar membenarkan Mahkamah Konstitusi keluar dari hak konstitusionalnya untuk menciptakan terobosan hukum yang seperti diinginkan oleh para pemohon ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Baik, saya cukup. Ada yang mau tanya mereka? Ya, baik. Pak, dari CNN TV, Pak. Tadi di dalam persidangan nama Pak Yusril sempat dibawa 2 kali. Yang pertama oleh Pak Mahfud dan juga Pak Todung terkait dengan pernyataan atau duration yang pernah Bapak sampaikan terkait menunjukkan penyelundupan hukum di MK. Ada tanggapan terkait dengan pernyataan tadi, Pak? Ya, itu yang tadi malam saya katakan. Kaul kadim dan kaul jadi pendapat lama dan pendapat baru. Bukan berarti saya inkonsisten dengan pendapat saya tahun 2014 ini. Tahun 2014 saya dihadirkan sebagai ahli di persidangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pilpres. Saya mengatakan Mahkamah Konstitusi mestinya tidak hanya menjadi mahkamah kalkulator, tapi Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa substansi penyelenggaraan pemilu, bahkan dapat membatalkan hasil pemilu. Itu betul saya ucapkan pada tahun 2014.
ketika belum ada aturan-aturan tentang pembagian kewenangan. Di mana kewenangan itu? Kalau terjadi pidana, itu kewenangannya Gakumdu, ya, ada atau tidak? Kalau ada, terus tidak lanjut di aparat penegak hukum. Kalau terjadi pelanggaran administratif pemilu, itu kewenangannya Bawaslu, maju ke pengadilan tinggi, bahkan bisa maju ke pengadilan tinggi itu, bahkan bisa maju ke Mahkamah Agung. Ujungnya yang menjadi sisa dari itu semua adalah kita perselisihan hasil pemilu. Hasil pemilu jadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi apakah saya menjelaskan materi atau orang memang sengaja ingin memberi gambaran bahwa seolah saya tidak mengerti persoalan ini. Saya sangat mengerti persoalan ini. Jadi pendapat 2014 itu pasti akan berubah setelah 2017 karena adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang membagi kewenangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu. Pertama adalah persoalan administrasi yang diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi Tun dan Mahkamah Agung, persoalan pidana pemilu oleh Gakumdu dan aparat penegak hukum, dan persoalan hasil pemilu yang diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi dalam teori disebut bahwa ini ada dua jenis sengketa. Pertama adalah sengketa proses dan yang kedua adalah sengketa hasil. Sengketa proses menjadi kewenangan dari Gakumdu, kewenangan dari Bawaslu dan Pengadilan Tinggi Tun sampai Mahkamah Agung. Sedangkan sengketa hasil menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak ada cerita lagi membawa pelanggaran TSN dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Bukan saja konsisten, karena undang-undangnya ada berubah-ubah. Ya. Jadi saya senyum-senyum aja tadi dengar. Mau ya lebih ngomong begitu, tapi sudah di luar daripada konteksnya. Saya kira hanya orang yang tidak boleh dihukum bahwa hukum sudah berubah, pendapatnya masih pendapatnya orang lain. Saya kira tidak seperti itu seharusnya. Terima kasih banyak. Saya ingin menambahkan apa yang disampaikan Pak Yusuf tadi. Ini benar Pak Yusuf. Jadi coba bayangkan, kalau semua sengketa itu bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi, pertanyaan saya, apa kerjaannya Bawaslu? Tidak ada lagi perkara Bawaslu, tidak ada Bawaslunya. Orang tidak akan pergi ke Bawaslu atau 30 lagi, ya semuanya ke Mahkamah Konstitusi. Mungkin nggak Mahkamah Konstitusi menyelesaikan sengketa yang begitu besar itu dalam waktu 14 hari? Kalau semua termasuk pelanggaran juga bisa, nggak mungkin. Jadi ini logika gampang saja, ya. Tapi tadi sudah bilang dari diatur bagian masing-masing. Jadi tidak mungkin semua sengketa itu bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Sudah diatur seperti Pak Yusuf dikatakan tadi. Itu saja.